Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kota Kendari beserta seluruh anggota. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Daerah Kota Kendari. Yang saya hormati rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Kendari. Yang saya hormati pimpinan Bank Indonesia, Pak Bimo, terima kasih. Ini sudah seminggu kita ketemu sangat sering ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kemajuan kita bersama. Yang saya hormati dan saya cintai, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kendari, Ibu Haja Sri Lestari. Yang istimewa, tamu kita pada kesempatan ini, sengaja jauh-jauh kita undang dari Jakarta, Pak Wicaksana, silakan berdiri Pak, menyapa teman-teman kita di belakang. Kemudian Pak Iwan Setiawan, silakan berdiri juga. Yang tentu saya banggakan dan saya cintai, para pelaku UMKM yang terlibat dalam kegiatan kita pada kesempatan ini. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih support dari teman-teman OPD, lingkup pemerintah Kota Kendari. Saya juga menyaksikan hadir anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak Muhammad Poli, terima kasih Pak sudah hadir. Dan seluruh hadirin, teman-teman insan pers, baik media cetak maupun elektronik, terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang alhamdulillah memberikan kita anugerah kesehatan sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama, hadir menyaksikan pelaksanaan launching Kendaripreneur yang memang kita dedikasikan untuk menjadi wahana dan wadah bagi seluruh pelaku UMKM sekota Kendari. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini senantiasa mendapatkan perlindungan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sengaja suasana pelaksanaan launching ini kita lakukan dengan suasana relatif santai, selain bahwa hari ini juga hari libur, kita ingin semangat pelaku UMKM kita ini jangan dibawa tegang. Karena katanya kalau tegang biasanya kreativitas dan kemampuan terbaiknya tidak keluar. Ya. Oleh karena itu pelaksanaannya kita lakukan demikian rupa supaya bisa menjadi friendly bagi semuanya. Oleh karena itu saya juga sambutannya tidak ingin berbicara terlalu panjang, saya hanya ingin menyampaikan satu cerita. Mungkin kalau Bu Wali sudah hafal ceritanya ini. Ya. Karena udah pernah saya sampaikan dulu di forum PKK di awal pandemi COVID yang lalu. Saya ingin ulang cerita ini karena menurut saya bisa memberi inspirasi bagi kita. Walaupun ini ceritanya diimpor dari negeri Thailand. Jadi mungkin tidak banyak kita yang tahu bahwa Thailand itu nggak pernah dijajah. Ya, mereka tidak pernah dijajah dan bisa survive. Saya pernah berkunjung ke sana tahun 2011 dan mengkonfirmasi apa yang menyebabkan mereka tidak pernah dijajah. Walaupun ada jalan yang membentang dari utara ke selatan, yang dulu dilewati oleh Belanda untuk menjajah Indonesia. Ceritanya seperti ini. Jadi di zaman dulu, ini menjadi cerita rakyat di masyarakat Thailand. Ada seorang pemuda yang berburu di sebuah hutan. Ketika berburu, tiba-tiba dia bertemu dengan binatang buas, harimau. Ya, untuk menyelamatkan diri, dia lari menghindar dari kejaran harimau. Dalam proses pengejaran ini dia melihat lubang, sebuah lubang. Untuk menyelamatkan diri masuklah dia ke lubang itu. Ketika masuk, beruntung diselamatkan oleh ada palang yang melintang di tengah lubang itu. Berpeganglah dia di lubang itu. Dan ternyata betul dia selamat karena ternyata lubang itu bukan lubang kosong. Lubang ini ada penghuninya, ada seekor ular besar di bawah.
Jadi di atas sedang dikejar oleh harimau, di bawah ditunggu oleh seekor ular besar. Dan situasinya belum selesai sampai di situ. Ternyata di tempat kayu yang tempat pemuda ini bergantung, ada lubang yang kemudian dari lubang itu keluar tikus. Yang secara perlahan tikus ini datang untuk kemudian menggigit tangan si pemuda ini dalam posisi menggantung. Selanjutnya, belum sampai di situ ternyata. Pemuda ini dalam kondisi seperti itu melihat ada dahan pohon yang menjulur masuk ke lubang. Dia berharap ini menjadi solusi. Coba diraih dahan pohon ini, siapa tahu bisa menjadi penyelamat. Ternyata tanpa sepengetahuan pemuda ini, di atas dahan pohon ini ada sarang tawon. Yang cukup besar. Ketika dia mencoba untuk meraih dahan pohon ini, jatuhlah setetes madu. Yang kebetulan jatuh persis di mulut sang pemuda. Dan ketika tetes madu ini jatuh, sang pemuda tersebut mengungkapkan bahwa alangkah indahnya hidup ini. Dan ternyata ceritanya selesai sampai di situ. Saya lihat wajahnya pada tegang semua. Kenapa ceritanya berhenti sampai di situ? Karena cerita ini diharapkan untuk bisa diselesaikan oleh siapapun yang mendengarkan. Bagi orang yang optimis, bagi orang yang pesimis mungkin berpikir ya sudahlah pasrah saja. Tinggal memilih apakah mau diterkam oleh harimau atau kemudian pasrah melepaskan pegangan dan jatuh disantap oleh ular yang besar di bawah, atau juga mungkin akan disengat lebah dan menjadi tragis ujung ceritanya. Tetapi sebagian besar pemuda Thailand memilih untuk cerita ini diselesaikan dengan cara yang indah. Ada yang menyambung ceritanya dengan membuat skenario harimaunya lompat, menerkam, tapi meleset dan jatuh berhadapan dengan ular di bawah. Dan kemudian akhirnya tikusnya juga terpeleset jatuh bersamaan bergabung semua di bawah. Dan pemuda ini dalam proses menggapai ranting, ternyata tiba-tiba ada perempuan cantik di atas. Yang datang menyelamatkan, menghindarkan dia dari sengatan lebah, dan ternyata perempuan cantik yang menyelamatkan ini baru saja kehilangan orang tuanya dan mendapatkan warisan yang sangat besar. Dan ternyata tidak hanya mendapatkan warisan yang besar, tapi wanita cantik ini juga ternyata anak seorang raja yang membutuhkan pengganti, dan menikahlah mereka dan menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Kenapa saya menceritakan cerita ini Bapak Ibu sekalian? Karena tentu dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita berhadapan dengan situasi yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Bahkan bagi pelaku UMKM, ini tentu pukulan yang tidak mudah untuk dihadapi. Banyak sekali rintangannya, banyak sekali tantangannya, banyak sekali ujian yang harus kita lewati. Tetapi yakinlah Bapak Ibu sekalian bahwa di tengah situasi yang sulit sekalipun, selalu tetap ada harapan untuk kita melakukan tindakan yang insya Allah akan membawa kita pada situasi yang lebih baik. Saya berharap pelaksanaan
launching Kendaripreneur ini menjadi momentum bagi kita semua, baik jajaran pemerintah, pelaku usaha, dan teman-teman stakeholder lainnya, teman-teman perbankan. Kami minta untuk mari sama-sama momentum ini kita jadikan sebagai kesempatan untuk kita sama-sama menyatukan potensi, menyatukan langkah. Mungkin tidak mudah, mungkin membutuhkan waktu, mungkin membutuhkan effort yang lebih besar, tapi yakinlah kalau kita terus memupuk semangat, menghadirkan motivasi untuk terus berbuat yang lebih baik, maka saya kira Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan usaha kita berlangsung sendirian tanpa mendapatkan berkah seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, lewat kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan saya kepada semua pihak yang terlibat. Juga saya berharap Pak Wicak bisa berbagi pengalaman, sengaja kita undang beliau. Mungkin nanti silakan dilihat profilnya, beliau ini pengusaha nasional, banyak di bidang perikanan, tetapi hari ini kita akan membangun MOU, perjanjian kerjasama, karena beliau berencana untuk menempatkan 10 unit food trucknya di Kota Kendari. Karena saat ini beliau pemegang saham di sebuah usaha UMKM yang saya kira kita sudah tahu bersama, kalau ada yang pernah dengar Kebab Turki Baba Raffi, nah beliau ini ownernya. Ya, kita tepuk tangan dulu buat beliau. Nah, 10 food trucknya nanti akan ditempatkan di Kota Kendari dan hari ini kita akan kerjasama dan saya kira jangan hanya food trucknya aja Pak Wicak. Kalau bisa kapal ikannya juga bisa masuk ke Kota Kendari. Ya. Karena beliau juga pemilik bukan beberapa sih, nanti beliau aja yang cerita ya Pak Wicak ya. Ada ribuan kapal beliau yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia dan kita berharap bisa dialihkan sebagiannya masuk ke Kota Kendari untuk menopang aktivitas ekonomi kita di Kota Kendari. Ada juga Pak Iwan Setiawan, semula kita mengundang Pak Dr. Gamal Albin Said, nanti Pak Iwan yang akan menyampaikan apa peristiwa yang menyebabkan kemudian Pak Iwan menggantikan beliau. Ya. Tentu kita berharap juga mendapatkan motivasi dan gambaran tentang bagaimana kita menjalani aktivitas berwirausaha sehingga nantinya seluruh pelaku UMKM kita di Kota Kendari ini bisa mendapatkan pendampingan dan punya peta jalan untuk membangun bisnis, menjalankan usahanya tidak hanya di level saat ini tapi juga kita dorong untuk kemudian masuk ke level global sekaligus kita antar untuk bisa beradaptasi dengan situasi yang sekarang kita sedang hadapi di mana era teknologi yang tidak bisa kita hindarkan. Ini sebuah keniscayaan, oleh karena itu mutlak juga bagi teman-teman UMKM beradaptasi dengan perilaku market kita hari ini yang sangat-sangat dekat dengan teknologi. Oleh karena itu kita juga punya program Go Digital sehingga teman-teman bisa memanfaatkan situasi ini. Terakhir nanti kita akan memperkenalkan platform Kendaripreneur ini supaya bisa dimanfaatkan oleh seluruh pelaku UMKM termasuk seluruh pihak yang membutuhkan informasi yang lebih lengkap tentang UMKM kita dan lewat itu nanti ada interaksi baik produsen maupun konsumen yang membutuhkan sehingga value para pelaku UMKM kita semakin meningkat dan bisa membanggakan kita bersama nantinya. Ini saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pelaksanaan acara Kendaripreneur kita hari ini betul-betul bisa menjadi wadah berhimpunnya seluruh pelaku UMKM. Saya juga terima kasih kepada teman-teman komunitas UMKM yang bergabung karena cukup banyak saya kira. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu, tapi yang jelas kita berharap lewat Kendaripreneur inilah kita semua bisa saling berbagi pengalaman, saling menguatkan, saling mensupport, dan saling mendukung untuk bisa meraih kesuksesan. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Nun wal qalam ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.